فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mana bedal matan falyaqra dari yang ke-16. Cuma segitu adik. Famasya-Allahum. Nah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, yahdi man yasha. Dia memberi hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Wa ya'simu wa yu'afi fadlah. Dan dia melindungi dan menyelamatkan dan menyembuhkan dengan karunia-Nya, pemberiannya. Wa yudhillu man yasha. Dan dia juga menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki. Wa yakhzilu wa yabtali adla. Dan dia juga membiarkan khuzlan, menelantarkan, membiarkan, tidak mempedulikan. Dan juga dia memberikan ujian dan cobaan, baik itu berupa penyakit, berupa kefakiran, adla, atau bahkan dengan kemaksiatan, sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menyelamatkan, ketika melindungi, ketika memberi keselamatan, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika diberi perkara yang sebaliknya, perkara yang tidak mengenakkan, itu adalah bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kezaliman dari Allah. Adapun ketika Allah memberi yang bagus-bagus, yang baik-baik untuk kita, itu bukan semata-mata karena kebaikan kita, bukan semata-mata sebagai balasan dari apa yang telah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi murni itu pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, Allahu subhanahu yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa yudhillu may yasha, dan Dia juga memberikan kesesatan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Allah kasih petunjuk siapa yang Allah mau, dan Allah sesatkan siapapun yang Allah mau. Wa hadza biqada'illahi wa qadarih. Dan ini adalah dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah Allah tentukan, Allah takdirkan, Allah tetapkan siapa-siapa yang akan mendapatkan hidayah dan siapa-siapa yang akan disesatkan. Walakinnahu yahdi man ya'lamu annahu yasluhu lil hidayah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang Dia tahu bahwasanya orang tersebut layak mendapatkan hidayah. Jadi walaupun sesuka Allah, tapi sesuka Allahnya itu tergantung kepantasan juga. Bukan berarti suka-suka Allah yang nggak pantas pun akhirnya dapat, enggak. Walaupun suka-suka Allah, tapi tetap Allah hanya akan memberikan kepada orang yang yasluh, orang yang layak, orang yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Kalau manusia kan enggak. Kalau udah dibilang suka-sukamu, seringnya enggak sesuai dengan apa ini? Dengan hikmah. Mahfum ya? Beda dengan suka-sukanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau suruh kita suka-suka, seringnya akan terjatuh ke dalam perkara yang tidak layak, tapi Allah tidak, karena Allah punya sifat hikmah. Jadi walaupun hidayah dan kesesatan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, Dia berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikannya kepada orang yang salah. Allah tidak akan memberikannya kepada orang yang tidak layak untuk mendapatkannya. Wa yahdi man yahris ala talabil hidayah. Itu digarisi ya, ikhwan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang semangat untuk mencari hidayah. Jadi namanya hidayah itu matlubah, dicari, dikejar, diusahakan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh, ada usaha dari dia. Walladzina jahadu, ada mujahadah, ada kesungguhan dari dirinya. Baru Allah katakan lanahdiyannahum subulana. Akan kami tunjukkan dia kepada jalan-jalan kami. Jadi harus ada upaya dari kita. Allah akan melihat usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan hidayah tersebut. Sehingga yang namanya hidayah itu dikejar. Walaupun itu pemberian dari Allah, iya, pemberian dari Allah. Tapi harus ada usaha dari kita. Nah, wa yahdi man yahrisu ala talabil hidayah wa yuqbilu 'alaiha, dan menghadap dan fokus kepadanya. Fokus untuk mencarinya, yuqbil, menghadap kepada hidayah tersebut, tidak membelakanginya. Fa innallaha yuyassiruhu lil yusra. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya untuk perkara-perkara yang baik. Wa yudhillu man yasha bisababi i'radihi an talabil hidayah wal khair. Jadi Allah adil. Jangan dikira ketika Allah menyesatkan seseorang kemudian kita katakan Allah itu zalim kepada dia. Kenapa enggak Allah beri hidayah saja? Padahal kalau Allah mau kasih hidayah kan bisa. Bisa. Tapi kalau orang yang berpaling dari hidayah kemudian diberi, ini namanya mencela sifat hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan sesuatu kepada orang yang tidak layak. Sedangkan pada manusia saja itu dianggap sebagai cacat. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang yang tidak layak untuk mendapatkannya. Itu ada sebuah corengan pada seorang manusia itu. Yang mungkin nggak terlalu hikmah-hikmah kali lah. Lantas bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin. Mana mungkin dia akan memberikan sesuatu kepada yang tidak layak untuk mendapatkannya. Dan Allah sesatkan siapa saja yang Allah kehendaki bisa babi i'radihi. Itu garisi sebabnya. Kenapa Allah sesatkan? Ada sebab. Bukan tiba-tiba ujuk-ujuk kemudian Allah sesatkan dia, tidak. Bisa babi i'radihi an talabil hidayah wal khair, dengan sebab berpalingnya dia dari mencari hidayah dan kebaikan. Sehingga sebabnya hidayah tadi apa? Tolak, adanya pencarian terhadap hidayah itu sendiri, dan juga apa? Iqbal, yuqbilu. Iya kan? Ada hirs, ada semangat tadi untuk mendapatkannya. Kemudian ada iqbal,
kepada hidayah tersebut. Sementara sebab penyesatan dari Allah itu dengan sebab i'rad, ya, berpalingnya dia dari mencari hidayah. Fayudillullahu uqubatan lahu ala i'radihi. Maka Allah sesatkan dia sebagai bentuk hukuman. Jadi ini hukum kausalitas. Ya, bukan tiba-tiba Allah menyesatkan seorang suka-suka Allah, suka-suka aku lah, siapa yang mau aku sesatkan? Enggak. Ada yang namanya hukum sebab akibat. Karena dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tadi kita jelaskan tadi pagi, iya kan? Ketika dia tidak menerima kebenaran, awal kali kebenaran itu datang, maka Allah hukum dengan Allah sesatkan. Allah tidak akan lagi memberikan kepadanya hidayah untuk kedua kali. Nah, fayudilluhu Allahu uqubatan lahu ala i'radihi wa adami raghbatihi fil khair, dan karena tidak adanya keinginannya terhadap kebaikan. Yuwaddihu dzalika qauluhu ta'ala. Yang akan menjelaskan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperjelas oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang a'ta wattaqa, dia memberi dan dia bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan janji Allah berupa surga. Siapa dulu yang disebutkan? Perbuatan hamba atau langsung tiba-tiba Allah ngasih kemudahan? Hamba dulu. Dia a'ta wattaqa wa saddaqa. Berapa? 3 yang dia lakukan. Iya kan? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Baru datang pemberian dari Allah. Setelah diawali dengan usaha dari hamba. Fasanuyassiruhu lil yusra. Akan kami mudahkan dia kepada perkara-perkara kebaikan. Perkara kemudahan. Fasara sabab minal abdi. Sehingga sebabnya muncul dari siapa? Hamba. Ini konsep yang sangat bagus ya. Nah. Fasara sabab minal abdi. Ingat, ini hanya sebab. Bukan berarti harga yang kita bayar. Bukan. Kalau mau harga yang kita bayar nggak cukup. Tapi cuman sebagai sebab. Paham bedanya ya? Jadi jangan terlalu bangga juga. Aku dapat ini karena aku memang usaha ini. Bukan. Kalau mau dibandingkan apa yang kita berikan kepada Allah dengan hasil yang diberikan oleh Allah, ya nggak sebanding. Makanya tadi itu kata beliau di matanya apa? Wa ya'simu wa yu'afi fadla. Allah itu ngasih itu karena kemurahannya Allah. Kalau mau sesuai dengan harga yang kita berikan kepada Allah, nggak dapat itu hidayah. Terlalu mahal harganya. Terlalu murah harga yang kita tawarkan. Usahanya kita itu terlalu sedikit. Untungnya lah Allah hanya menjadikan itu sebagai sebab. Paham bedanya ya konsep ini ya? Allah cuma ingin kita melakukan apa? Sebab. Sekalaupun dapat, jangan besar kepala. Itu bukan harga yang setimpal. Tetap yang Allah berikan jauh lebih besar daripada usaha yang kita keluarkan dan kita kerahkan. Gitu. Makanya kalau udah dapat sesuatu dari Allah disuruh alhamdulillah. Kenapa? Karena bukan murni hasil kerja keras dan usaha kita. Paham ya? Gitu. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau Rasul melihat ada perkara yang menyenangkan beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semuanya muji Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebabnya berpangkal dari hamba itu sendiri. Tapi ingat, hanya sebagai sebab. Nah, sebab itu nggak mesti berbanding lurus usahanya besarnya dengan hasil. Kalau orang cuma suruh kita usaha, udah yang ngasih rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya banyak meleset itu nggak berbanding lurus. Makin besar usaha, makin besar apa? Hasil. Iya kan? Kemarin barusan kita bahas. Ya. Para sahabat semuanya pagi-pagi datang ke tempatnya Rasulullah SAW, nunggu berharap siapa yang dikasih bendera perang. Udah usaha itu semuanya, besar usahanya, udah ada usahanya. Malah yang dapat bendera perang siapa? Ali bin Abi Thalib.
Itu contoh. Kadang digeser oleh Allah segitu. Bukan berarti kok itu nggak usah usaha, salah. Gitu. Itu untuk menegaskan bahwasanya yang kita lakukan itu hanya sebagai sebab, bukan sebagai alat bayar untuk mendapatkan hasil dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu faedahnya itu beriman dengan takdir. Dari kisah itu, Ali di rumah saja sakit mata pula lagi itu. Malah dia yang dapat. Yang lain rame-rame berbondong-bondong datang, malah satu pun nggak ada yang dapat. Usahanya besaran siapa? Sahabat yang lain. Daripada usahanya siapa? Ali radhiyallahu taala anhu. Masuk ya. Nah, ini konsep yang sangat berguna ya, ikhwan. Jadi kalaupun udah merasa usaha maksimal, kemudian hasilnya zong, ya sudah, nggak usah terlalu larut dalam kesedihan, nggak bisa move on, nggak gagal, nggak mau bangkit lagi segala macamnya, salah. Orang tadi bilang nggak mesti berbanding lurus. Usahamu maksimal pun bisa jadi hasilnya apa? Minimal. Ada orang yang usahanya minimal tapi hasilnya apa? Maksimal. Nah, Allah cuma suruh kita berusaha. Gitu. Maksimalkan usahamu, udah selesai. Kenapa disuruh? Kenapa berusaha? Karena Allah suruh, sudah. Bukan supaya dapat hasil. Ya kalau bisa alhamdulillah, kalau enggak ya sudah, terserah siapa yang punya. Lah iya kan? Nah, syukur-syukur diakui dan dianggap usaha kita itu saja pun sudah alhamdulillah. Fasara sabab minal abdi wal qadaru min jihatillahi ta'ala. Sementara takdirnya itu dari pihaknya, dari arah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang pelit dan merasa enggak butuh, istaghna, merasa enggak butuh sama Allah, pelit. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan balasan dari Allah berupa surga. Fasanuyassiruhu lil usra, akan kami mudahkan untuknya kemaksiatan dan dosa, perkara yang memberatkan dia, menyusahkan dia. Fasara sababu minal abdi wal qadaru minallahi azza wajal. Itu kalimat yang indah ya kan. Sara sababu minal abdi wal qadaru minallah. Sehingga jadilah sebab itu berasal dari hamba dan takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap harus melakukan usaha. Tetap Allah suruh masalahnya. Kalau masalah hasil ya udah selesai. Kamu nggak usah cawe-cawe masalah hasil. Lah iya kan? Nah, yang berada di ranahmu, di wewenangmu itu cuma apa? Usaha, sebab. Kalau masalah takdirnya, hasilnya, yaitu ranahnya siapa? Ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Kamu nggak berhak cawe-cawe. Nah, sesuai dengan yang diinginkan alhamdulillah, kalau enggak pun ya sudah, tetap puji Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Rasul kalau melihat sesuatu yang tidak menyenangkannya, beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Nah, sekalipun keadaannya tidak menyenangkan untuk kita. Walakin qaddarahullah uqubatan lah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan yang jelek tadi sebagai bentuk hukuman untuknya. Karena ada sebab dari siapa? Hamba. Enggak ujuk-ujuk Allah Subhanahu wa taala fasanu yassiruhu lil usra. Ada sebab dari hamba dulu, sama 3 juga sebabnya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. 3 sebab dia lakukan, baru datang hukuman dari Allah. Fasanuyassiruhu lil usra. Faqaddarallahu al-hidayah fadlan minallahi azza wajal. Maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan yang namanya hidayah sebagai pemberian, fadlan, kelebihan, kemurahhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa takarrama 'ala syakhsi alladzi yuridul khair wa yuridul hidayah, dan sebagai bentuk pemuliaan dari Allah kepada seseorang yang menginginkan kebaikan dan menginginkan hidayah. Fasayuyassiruhu Allahu lil khairi wa li fi'lihi, maka Allah akan mudahkan dia untuk kebaikan dan melakukan kebaikan itu. Wa hadza limaslahatihi, dan ini adalah murni untuk kemaslahatan siapa? Hamba. Lah iya kan? Jadi semuanya dari hamba balik lagi ke siapa? Hamba.
Ketika Allah mudahkan dia untuk melakukan kebaikan, kemaslahatannya balik ke hamba. Dia yang melakukan usaha, hasilnya pun Allah berikan untuk siapa? Hamba. La maslahatan lillahi azza wa jal, bukan untuk kemaslahatan Allah azza wa jalla sedikit pun. Wa amma idlalud dhalin. Adapun penyesatan orang-orang yang sesat, fa'adlun minhu subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bentuk keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pas dapat yang baik, hitung itu apa? Pemberian dari Allah. Pas kita dapat yang jelek, hitung itu karena apa? Impas-impasannya kita dengan Allah. Allah kasih itu ya memang impas, wajar. Kenapa? Kita melakukan sesuatu yang nggak benar, makanya dikasih yang jelek-jelek itu. Jadi nggak pernah ada suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita introspeksi diri. Kalau dapat yang jelek, berarti ada sesuatu yang salah dengan kita. Karena tidak Allah memberikan itu melainkan karena kelayakan kita. Melainkan karena Allah itu adil sama kita. Adil itu karena kita melakukan sesuatu baru kemudian Allah hukum. Kalau Allah hukum tanpa kita melakukan sesuatu, itu namanya Allah zalim gitu. Adapun penyesatan orang-orang yang sesat, maka itu adalah murni bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazaan lahum ala i'radihim, sebagai bentuk balasan atas keberpalingan mereka, wa adami iqbalihim alal khairi, dan tidak maunya mereka menghadap kepada kebaikan, wa ala ta'atillahi azza wajal, dan tidak maunya mereka menghadap kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Lam yazlimhum syai'a. Allah tidak menzolimi mereka sedikit pun. Karena kita yang salah. Karena kita yang buat dosa. Karena kita yang buat maksiat. Memang makanya Allah kasih itu. Gak mungkin tiba-tiba gak ada melakukan kesalahan. Tiba-tiba Allah kasih sesuatu yang tidak mengenakkan kepada kita. Allah sempitkan kita. Tidak mungkin. Walihada najidu fil ayat. Oleh karena itulah, kita mendapati dalam banyak ayat, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan ngasih hidayah kepada orang yang zalim. Muncul dulu kezaliman dari siapa? Mereka. Baru Allah halangi mereka dari apa? Hidayah. Paham ya? Gitu. Jadi bukan Allah nggak ngasih hidayah kepada suatu kaum, titik ayatnya. Enggak. Wallahu la yahdil qaum. Titik. Enggak. Kaum yang apa ya? Zolim. Baru enggak Allah kasih hidayah. Dalam ayat yang lain, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yahdil qaum saja? Tidak. Kaumnya ngapain? Kafir. Dikasih petunjuk kepada Islam enggak mau nerima. Ya sudah sekalian Allah apa ini? Tutup, enggak Allah kasih lagi hidayah. Gitu. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah nggak akan ngasih hidayah kepada kaum yang fasik. Apa fasik? Kharaja anit ta'ah. Al-fisqu, kefasikan itu artinya adalah al-khuruju anit ta'ah. Keluar dari jalan ketaatan. Namanya fasik. Dia duluan yang keluar dari ketaatan. Baru kemudian Allah hukum dengan tidak Allah kasih hidayah. Gitu mana ayatnya. Faja'ala zulma wal kufra wal fisqa asbab ban. Asbabun itu. Yang kalian apa asbaban? Ada alif ya? Masya Allah. Man. Cetakan lokal malah ngalah-ngalahkan cetakan Saudi. Asbaban. Gitulah. Sebagai apa? Asbaban. Maf'ul kedua dari ja'ala. Itu enaknya punya ilmu ya, kawan. Bisa tahu kita. Ya, enggak semata-mata baca kitabnya saja gitu.
Ya, tapi kita bisa, walaupun kita mau jelek misalnya, banyak salah-salahan, tapi kalau kamu punya ilmu nahunya, tapi kita bisa tahu kamu ini salah, gitu. Paham ya? Makanya anak kasihkan cetakan itu bukan karena apa-apa, juga supaya cetakan kita beda, gitu loh. Kalau kita semuanya sama, nanti ngerucutnya payah, nggak ada perbandingannya, gitu. Allah menjadikan kezoliman, kekufuran, dan kefasikan sebagai sebab untuk tidak adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi min af'alil ibad, dan itu semuanya tiga-tiganya perbuatan siapa? Hamba. Yang zalim siapa? Hamba. Yang kafir siapa? Hamba. Yang fasik siapa? Hamba. Jazahum 'alaiha, maka Allah balas mereka terhadap perbuatan mereka itu. Adlan minhu subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, la zulman, bukan sebagai kezaliman. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah enggak menzalimi mereka sedikit pun, akan tetapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka. Mereka yang jadi apanya maksudnya? Sebab yang nimpakan memang Allah, tapi yang menjadi sebabnya siapa? Mereka, karena mereka yang menjadi sebab. Ya kata Allah, mereka itu yang sebenarnya menzolimi diri mereka. Kan yang menjadi sebab sesuatu kan dia anggap sebagai apa dia? Pelakunya. Nah, yang menjadi sebab dirinya mendapatkan dan menerima hal yang seperti itu tadi, maka dia yang dianggap melakukan itu pada dirinya sendiri. Fala yaliku bihi subhanahu an yukrima man hadza wasfuhu, maka tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan orang yang kayak gini sifatnya. Yang gimana? Zolim, kafir, fasik. Itu masa mau dimuliakan, dikasih hidayah? Paham ya? Sementara saja dia nggak cari hidayah, sementara dia saja berpaling dari ketaatan, begitu kok malah mau minta dimuliakan. Allah adil lah, masa itu dikasih hidayah, yang ini enggak. Salah. Justru disesatkannya itu karena keadilannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adlan minhu subhanah la zulman wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadlimun fala yaliku bihi subhana an yukrima man hadza wasfu aidan, dan juga la yaliku bihi subhanah an yudhi'a amalal amilin, dan tidak layak juga bagi Allah di sisi yang satunya untuk Allah menyia-nyiakan amalannya orang yang melakukan amalan. Masa yang nyari-nyari hidayah, yang semangat untuk mencari hidayah malah nggak dikasih apa? Ini. Sementara yang satu berpaling dari hidayah, sibuk dengan kekufuran, sibuk dengan kezalimannya, sibuk dengan kefasikannya, malah Allah muliakan dengan dikasih apa? Kan nggak layak sama keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala subhana am hasibal ladzina jatarahu sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan kejelekan itu mengira bahwasanya kami akan menjadikan mereka seperti orang yang melakukan iman dan amal soleh? Masa yang melakukan kejelekan disamakan dengan orang yang melakukan apa? Kejelekan. Paham ya? Apakah orang yang melakukan kejelekan itu mengira kami akan menjadikan mereka seperti orang yang beriman dan beramal soleh? Sawa amahyahum wa mamatuhum. Masa mau disamakan yang hidup sama yang apa ini? Yang mati. Sa'ama yahkumun. Sungguh jelek hukumnya mereka itu, keputusan mereka itu. Yang minta disamakan, sementara mereka hari-harinya buat jelek, ingin disamakan hasil yang didapatkan dengan orang yang hari-harinya beriman dan beramal soleh. Dari mana ceritanya? Itu hukum yang jelek, kata Allah. Sa'ama yahkumun. Sungguh jelek apa yang mereka putuskan itu. Wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran, ada hikmahnya di situ. Walitujza, dan juga agar dibalas kullu nafsin, setiap jiwa, bima kasabat, sesuai dengan apa yang dia usahakan.
Yang mengusahakan kebaikan, ya Allah kasih apa? Yang baik-baik. Yang mengusahakan yang jelek, ya Allah kasih balasannya yang jelek-jelek juga sebanding. Walitu jazakullu nafsim bima kasabat wahum la yuzlamun, dalam keadaan mereka nggak akan dizolimi sedikit pun. Itu hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah mengatakan afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menjadikan orang yang muslim itu sama seperti penjahat yang buat dosa, orang kafir? Malakum kaifa tahkumun. Kenapa kalian ini? Cumananya kalian menghukumi ini? Kenapa? Yang muslim disamakan kayak apa? Mujrim. Ada jaurun. Ini adalah ketidakadilan. Yunazzahallahu anhu. Allah disucikan dari ketidakadilan seperti ini. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala. Allah juga mengatakan di ayat yang lain, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard. Apakah kami akan menjadikan orang yang beriman dan beramal soleh seperti orang yang kerjaannya tiap hari cuman bikin apa ini? Kerusakan di muka bumi. Lah masa mau disamakan, gimana ceritanya ini? Yang satu beriman, beramal soleh, masa mau disamakan? Kal mufsidina fil ard. Amna ja'alul muttaqina kal fujjar. Atau kami jadikan sama antara orang yang bertakwa dengan orang jahat. Fujjar, orang fajir. Allah subhanahu wa ta'ala la yudhi'u ajra man amila salihah. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala balasan dari orang yang melakukan amal saleh. Wala yujazi ahadan bi ghairi fi'li. Allah juga tidak akan menghukum membalas seorang pun dengan sesuatu yang bukan merupakan perbuatannya. Iya, yang buat orang lain dia yang dihukum. Mungkin itu? Sama Allah nggak mungkin. Wa bi ghairi kasbi, dan bukan dari usahanya. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah kalian dibalas kecuali dengan apa yang kalian kerjakan. Kalau nggak ngerjakan apa-apa, nggak mungkin dikasih balasan sama Allah Subhanahu wa taala, mau yang baik maupun yang jelek. Nah, fal amalu kulluhu lil abdi, sehingga amalan itu semuanya milik hamba, disandarkan kepada hamba, dia yang melakukannya. Minal khairi wasyarr, baik berupa kebaikan maupun kejelekan. Wal mujazatu minallahi, sementara balasan itu dari Allah. Fadlan wa adla, sebagai bentuk pemberian dan keadilan. Pemberian kalau yang kita dapatkan balasan apa ini? Baik. Sebagai bentuk keadilan kalau yang kita dapatkan dari Allah balasan yang jelek, itu keadilan dari Allah. Udah, jadi ini saja fokusnya kita. Untuk hamba tugasnya ngapain? Berusaha, beramal. Mujazah, pembalasan, itu urusan siapa ini? Allah. Hasil, ya, itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala, di tangan Allah. Nggak usah cawe-cawe, nggak usah pusing-pusing. Allah suruh usaha, usaha, selesai. Itu yang di tangan kita. Udah. Masalah hasil mau sebanding dengan usaha kita, mau nggak sebanding, mau zong, mau berlebih, ya suka-suka siapa ini? Allah. Yang jelas Allah tahu berapa yang layak untuk kita dapatkan sebagai bentuk apa ini? Balasan. Yang pasti Allah itu adil, yang pasti Allah itu apa? Maha pemurah. Dah gitu saja. Ini pas kita merasa udah maksimal kali nih usahanya, begini-begini, kok hasilnya cuma segini, ya Allah. Menurut kita itu kurang sama dengan usaha yang kita kerahkan. Nah, padahal kalau mau dikurangi lagi, kalau Allah bisa. Bisa. Kayak gitu tadi, nggak usah capek-capek kali aku usahanya. Nggak usah. Lebih sedikit lagi apa? Sedangkan kau usaha maksimal aja pendapatmu apa? Segitu. Nggak berusaha kau kurangi lagi mau. Paham ya? Gitu harusnya, nuduh diri sendiri. Gitu. Syukuri aja, makanya dapat sedikit. Oh, udah maksimal aja cuma dapat segini, aku nggak usaha seberapa lagi dapatku. Gitu, jadi nggak pernah ada nuduh-nuduh siapa ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak pernah suuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan konsep ini ngajarkan kita seperti itu. Ya, beradab kepada Allah. Beradab ketika dapat yang baik, nganggap itu murni pemberian Allah. Aku cuma melakukan usaha yang nggak seberapa sajanya itu. Ya, usaha kita pun yang ngasih modal utamanya pun juga siapa? Allah. Yang ngasih keinginan bikin baik juga Allah. Yang ngasih kemampuan bikin itu juga siapa? Allah. Allah yang ngasih modal utamanya. Kan gitu. Nah, tapi kalau dapat yang jelek, udah sandarkan saja itu kepada siapa ini?
diri sendiri. Memang seginilah pantasku dapatnya, memang mudah gitu saja. Masuk ya? Masuk. Ini sangat bermanfaat ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Adapun lanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu jazakumullahu khairan.